Dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik, uswatun hasanatun. Bagi siapa? Bagi orang yang yarjullaha, yang mengharapkan rahmatnya Allah. Sekarang kakak ataupun mbak-mbak termasuk orang yang berharap rahmatnya Allah apa tidak? Berarti kalian itu harus, yang kalian juga berhak untuk meneladani sifatnya Rasulullah. Dan yang kedua, orang yang percaya akan adanya hari kiamat. Jenengan termasuk nggih? Dan yang terakhir yaitu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy, itu Rasulullah mendapat wahyu. Beliau suatu ketika juga pernah berdakwah di kota Taif. Jadi ketika itu Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Beliau dilempari batu, dicaci maki, dihina hingga terluka parah. Tapi ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jabal, yaitu malaikat yang menjaga gunung. Oleh malaikat Rasulullah ditawari, gunung yang ada di Taif itu akan dibalikkan oleh malaikat karena begitu kurang ajarnya masyarakat Taif telah melukai Nabi, telah mencemooh Nabi. Tapi apa kata Nabi? Jangan malaikat, karena kita tidak tahu bahwa nanti dari anak keturunan mereka akan tumbuh orang-orang yang akan membesarkan nama Islam, yang akan membela agama Islam. Dan itu terbukti ketika ada perjanjian Hudaybiyah, itu diplomasi, salah satu diplomasinya itu ada yang namanya sahabat, yaitu Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi. Itu beliau dari Taif. Beliau juga seorang perawi hadis. Jadi itulah salah satu yang harus kita teladani, bahwa Rasulullah meskipun dilukai, meskipun dicaci maki, beliau tetap menerima dengan lapang dada dan mendoakan orang tersebut. Jadi itu bisa menjadi suri tauladan kita. Ketika kita dilukai oleh orang, itu kita doakan saja orang tersebut. Insya Allah akan ada hikmah di balik itu semua. Adapun untuk cara kita untuk meneladani sifat tersebut, itu ada salah satu makalah Imam Ghazali. Bagaimana cara kita untuk mengedem-edem hati, gitu. Ketika kita melihat orang yang lebih kecil, maka hormatilah. Karena orang yang lebih kecil itu dosanya lebih sedikit daripada kita. Begitupun ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, hormatilah juga. Karena orang yang lebih tua itu lebih banyak amalnya daripada kita. Nah, itu adalah makalahnya Imam Ghazali, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang yang baik. Itulah sedikit dari saya yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin ngasih tips kepada kakak semua, kepada mbak semua. Bagaimana cara kita bisa berperilaku baik? Caranya gampang, dengan kita tanya pada hati kita sendiri. Contohnya seperti ini, ketika kalian melakukan hal-hal yang baik, itu pasti hati kalian menerima. Gimana pembuatan? Ketika jenengan melakukan hal yang buruk, pasti hati jenengan merasa gelisah. Contohnya jenengan seperti boten ngaos, boten jamaah dan sebagainya, itu pasti hati kalian tidak tenang. Itu sudah terbukti juga buatan. Jadi ketika hal itu terjadi, langsung beristighfar, langsung melakukan hal kebaikan. Itu nanti akan bisa menjadi obat bagi hati kita. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan kaca yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya selaku membawa acara, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.